Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, wabil khusus para masyayikh, murabbi ma'had hidayatul ulum, sareng sadaya keluarga besarna musim kuring dimuliakeun. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus oge para santri-santriyah, para penerus perjuangan para ulama, penerus perjuangan para kiai, penerus perjuangan para pemimpin urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memperingati haul almarhum al-maghfurlah, guru kita semua, pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Ulum. Peringatan haul meninggalnya seorang tokoh, meninggalnya seorang ulama, sudah menjadi tradisi, wabil khusus di kalangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Walaupun kadang-kadang menurut tetangga sebelah, peringatan haul adalah perbuatan bid'ah. Bahkan bukan hanya haul, peringatan Maulid Nabi, peringatan hari besar Islam dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, dan mereka pun berbicara kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Peringatan haul terutama memperingati haulnya seorang ulama, insya Allah mempunyai hikmah yang sangat besar. Sebab pada diri ulama itulah ada ketauladanan. Pada diri ulama itulah ada nilai-nilai yang harus dilestarikan. Dan pada diri ulama itulah ada nilai-nilai yang kemudian harus kita kembangkan. Islam rahmatan lil alamin disebarkan oleh para aulia, yang diteruskan oleh para ulama,
terutama para ulama pondok pesantren. Untuk memperkuat dan memperkokoh eksistensi pondok pesantren, eksistensi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian para ulama dulu pada tahun 1926 membuat satu jamaiyah dalam rangka mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Jamaiyah Nahdlatul Ulama, untuk mewadahi jamaah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ada beberapa ribu tahun sebelumnya. Jadi ada jamaah, ada jamaiyah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta para ulama pondok pesantren di Jawa Timur mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama untuk melestarikan nilai-nilai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia. Sebelum ada universitas, sebelum ada institut, sebelum ada perguruan tinggi, sebelum ada pendidikan formal, justru pondok pesantren sebagai tempat menyemai para kader-kader, bukan hanya kader ulama, kader agama, tapi kader pemimpin bangsa. Makanya saya titip kepada anak-anak santri yang juga selain mondok di pesantren, sekolah di pendidikan formal, jangan sampai pendidikan formal mengalahkan pendidikan non formal pondok pesantren. Toh para ulama dulu sebelum ada universitas, mereka adalah hasil didikan pondok pesantren dan mampu memimpin bangsa. Para ulama yang menjadi panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, di situ ada Kiai Haji Wahid Hashim, putranya Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Di situ ada tokoh-tokoh Islam. Mereka adalah keluaran pesantren. Mereka adalah hasil didikan pesantren. Tapi dengan pemikiran yang majunya, mereka bukan hanya berpikir tentang lembaga pendidikannya, tapi mereka berpikir tentang kehidupan bangsa dan negara. Alhamdulillah hari ini pemerintah sudah mulai mengakui eksistensi pondok pesantren, terutama lulusan pondok pesantren, dengan diakomodirnya lulusan pondok pesantren disetarakan dengan lulusan pendidikan formal. Sebab fakta membuktikan, survei membuktikan, justru para lulusan pondok pesantren itulah yang kemudian mereka banyak mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Daripada SAG di tengah santren, meningkene di santren bari terbuka gelar SAG. Kenal dari SAG sarjana Allah gelap. Komo SAG jadi sarjana ahli gaple. Gawe gaple di Kosrona. Di kitah mimpi tahlil api-api hayang ngompol. Di kitah nimaman api-api hayang ngompol. Tapi lulusan pesantren insya Allah siap tampil dan mereka insya Allah mampu.
Saya santri pesantren, saya juga sarjana, tapi saya lebih bangga menjadi lulusan pondok pesantren. Saya lebih bangga. Ini motivasi saja untuk anak. Para ulama pondok pesantren dulu juga ya nama. Sebelum Indonesia merdeka, sekitar tahun 1934, para ulama Nahdlatul Ulama berkumpul dalam kongresnya, muktamarnya di Banjarmasin. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tapi para ulama sudah berbicara tentang hubungan agama dan negara. Mereka sudah berbicara tentang nasib bangsa, padahal negaranya pun pada waktu itu belum ada. Di sini hebatnya ulama. Makanya ittabi'ul ulama fa innahum surjud dunya wa masabihul akhirah. Ikuti ulama karena mereka adalah lampu-lampunya dunia dan lampu-lampunya akhirat. Kita tidak akan tahu tentang Islam tanpa ulama. Dah ada ulah gagayaan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mengesampingkan dan tidak menghargai ulama. Bullshit. Mau bagaimana kita paham tentang agama kalau bukan dari ulama? Al-Quran berbicara tentang berbagai aspek, tapi dalam tataran yang bersifat global. Kemudian dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan sunnah saja masih belum cukup bisa dipahami oleh orang-orang yang belum faham tentang berbagai macam keilmuan sebagai penunjang pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Perlu kemudian ada penjelasan-penjelasan dari para ulama melalui ijtihadnya, melalui qiyasnya, kemudian kita faham tentang agama. Kenapa para santri di pesantren ketika belajar fikih, mulai dari kitab Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan seterusnya, kenapa tidak langsung kepada Quran saja? Ibu bapak hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau langsung kepada Quran, kita tidak akan tahu berapa jumlah rakaat sholat. Kita tidak akan tahu bagaimana cara ruku, cara sujud. Tidak akan tahu. Karena itu bisa kita ketahui melalui kitab-kitab yang disusun, dikarang oleh para ulama. Kita bisa mengetahui itu semua karena para ulama melakukan ijtihad. Makanya ketika Al-Quran berbicara, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alamin, bagi semua umat manusia. Kemudian para ulama menyusun bagaimana teknis operasional ketika kita ingin membumikan Islam rahmatan lil alamin. Maka kemudian
para ulama Nahdlatul Ulama membuat manhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai manhajul fikir, metodologi berfikir, sehingga kemudian para ulama Nahdlatul Ulama membuat rumusan teknis operasional beragama bagi kalangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, di bidang akidah mengikuti perumusan akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ketika kita ingin mengenal Allah, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kita terlebih dahulu harus mengenal sifat-sifat Allah. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Kita pelajari di pesantren melalui kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Di bidang fikih menganut salah satu madhab yang disinilah hebatnya para ulama Nahdlatul Ulama bersikap moderat terhadap berbagai pendapat yang ada di kalangan para ulama mujtahidin. Kita mengambil salah satu madhab yang ini. Umat Islam Indonesia mayoritasnya adalah penganut madhab Syafi'i. Madhab-madhab yang lain di luar madhab Syafi'i tentu saja dihormati, sehingga tidak boleh orang pesantren, warga NU yang madhab fikihnya menganut madhab Syafi'i kemudian menganggap menegasikan pendapat ulama madhab yang lain. Saya sangat tidak setuju, punten, ketika ada yang karena sangat fanatisnya terhadap madhab Syafi'i kemudian penganut madhab yang lain yang tidak kunut dianggap sebagai copet kunut. Jangan. Oh, mereka mengikuti madhab yang lain, termasuk di dalam urusan tasawuf. Para ulama Nahdlatul Ulama yang kemudian itu diperkuat secara kultural oleh para ulama pesantren menganut metode tasawufnya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Rumusan itu para bapak, para ibu sekalian, itu untuk memudahkan bagi umat Islam, terutama umat Islam yang masih awam seperti kita, untuk bisa beragama dengan baik. Dan itu hasil rumusan ulama. Jangan menganggap enteng itu. Karena kalau kita ingin mengenal Allah dengan tidak mengenal sifat-sifatnya, wah, bisa-bisa ngaco hari itu kan. Nah, oleh karena itu kemudian para ulama Nahdlatul Ulama, para ulama pesantren membuat rumusan pola pikir supaya di dalam beragama kita betul-betul ada pada rel yang benar, terutama ketika dikaitkan dengan situasi kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Tahun 2006
para ulama NU berkumpul dan merumuskan di dalam musyawarah alim ulamanya, merumuskan apa yang disebut dengan fikroh nahdiyah. Karena fikroh nahdiyah itu yang akan melandasi amaliyah nahdiyah dan melandasi harokah nahdiyah. Kenapa saya berbicara NU? Ya karena saya ketua NU. Yang kedua, NU dan pesantren itu tidak bisa dipisah-pisahkan. NU tanpa pesantren bukan hanya seperti sayur tanpa garam. Bahkan justru NU tanpa pesantren itu bagaikan badan yang tidak bernyawa. Nyawanya NU itu ada di pesantren. Atau hari itu makin naunun NU bisa pesantren. Dan ada pertanyaan, udah tidak usah ber-NU, udah saja pesantren. Bapak Ibu sekalian, untuk mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perlu kekuatan nizam. Perlu kekuatan nizam. Organisasi. Al-haqqu bila nizam qad yaghlibuhul batilu binidham. Apa itu Syekh Yahya Hasyim Asy'ari berpidato ketika muktamar pertama Nahdlatul Ulama. Salah satu yang dibaca itu adalah ungkapan yang barusan, al-haqqu bila nidham qad yaghlibuhul batilu binidham. Hak, kebenaran tanpa terorganisir bisa dikalahkan oleh kebatilan, kejahatan yang terorganisir. NU mengorganisir jamaah yang sudah ada, kekuatan-kekuatan pesantren yang ada, supaya menjadi kekuatan dalam rangka menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiwari ibu bapak sadayana, nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dirongrong berbagai penjuru, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kalau tidak ada kekuatan nizam, bisa saja Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dikalahkan oleh kelompok-kelompok Islam di luar aswaja yang banyak menggunakan kekerasan dan radikal di dalam mensosialisasikan dan menerapkan ajaran-ajaran agama. Itu penting. Maka NU pesantren tidak dipisahkan. Nahdlatul Ulama mas'uliyahnya, namun para santri mas'uliyah itu, mas'uliyah Nahdlatul Ulama, pertanggungjawaban Nahdlatul Ulama adalah mas'uliyatul ulama, pertanggungjawaban ulama. Makanya di NU itu ada istilah NU kultural, ada istilah NU struktural. Para ulama pesantren yang setiap hari mengajarkan nilai-nilai agama kepada para santri, walaupun beliau misalnya tidak masuk di dalam struktur Nahdlatul Ulama, tapi yang diperjuangkannya adalah
ajaran dan nilai-nilai yang dikembangkan di Nahdlatul Ulama, berarti mereka adalah pemilik Nahdlatul Ulama. Jadi pemilik Nahdlatul Ulama itu adalah para ulama. Walaupun para ulama itu tidak termasuk di dalam struktur pengurus Nahdlatul Ulama. Itu yang harus dicatat. Upami pengurus siga simkuring hitung-hitung kenekna. Dan pemilik Nahdlatul Ulama para ulama. Sebab mas'uliyah Nahdlatul Ulama adalah mas'uliyatul ulama. Tekedah sadayana masuk di dalam struktur, kedah ayaan nagawangan nilai-nilai yang diperjuangkan ku Nahdlatul Ulama digawangi, dijaga supaya kulturnya tetap terjaga. Itulah penghormatan. Itulah penghormatan. Fikroh Nahdiyah para bapak sadaya ayah khosoismu. Khosois fikroh Nahdiyah paling tidak ada 5. Pertama, fikroh tawassutiyah, pola pikir moderat. Tawassut pertengahan, bainal ifrat wa tafriq. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tapi begitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Tawassut. Untuk ekstrim kanan, untuk ekstrim kiri. Kedua, fikroh tasamuhiyah, pola pikir tasamuh, toleran. Pertama, di surat Al-Kafirun kita hafal lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu dan bagiku agama. Walaupun orang lain itu berbeda kepercayaan dengan kita, kita hormati kepercayaan mereka. Lu penting ulah ngaganggu orang. Yang lamun ngaganggu ulah cuci wae. Kemudian oleh para ulama dikembangkan. Bukan hanya lakum dinukum waliyadin, karena di dalam internal umat Islam juga ada perbedaan-perbedaan pendapat. Misalnya di dalam urusan fikih ada perbedaan pendapat. Mazhab yang diakui di dunia Islam dan tertadwinkan dengan baik, di antaranya madzhabul arba'ah. Sok sanaos punten ayeuna aya anu berupaya merubah ijma'ul ummah sanes ngumpul madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Bahkan ada madzhabus sittah anu madzhabul khamsah wae ternyata memasukkan salah satu madhab fikih dina Syiah, madhab Zaidiyah, sehingga mereka ingin diakui sebagai madhab yang besar seperti madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Maliki dan seterusnya. Tapi punten, dunia pesantren karena rangkaian pemikiran yang jelas tersambung di kapungkur dugi kayeuna madzhabul arba'ah, itulah yang kemudian diakui sebagai madhab-madhab
yang betul-betul mempunyai pengikut yang banyak dan terbukukan, tertadwinkan dengan baik. Akhirnya kata para ulama ditambah, bukan hanya lakum dinukum waliyadin, tapi lakum madhabukum walana madhabuna. Sehingga kalau beda madhab, ulah para sehat. Dikembangkan lagi oleh para ulama dalam konteks kehidupan bernegara. Salah satu instrumen demokrasi itu ada partai politik. Maka dikembangkan oleh para ulama, lakum partaiukum walana partaiukum. Silahkan, bagi kamu partai kamu, bagi aku partai aku. Beda pilihan partai, ulah para sehat. Dan begitu seterusnya. Itu adalah namanya fikrah tasamuhiyah. Sareng upami aya perbedaan ulah sok kagetan, Pak. Sebab perbedaan itu adalah sunnatullah. Sok sanajan ari perbedaan pendapat mereka tetarana naon ngan anu sok jadi naon mah perbedaan pendapatan. Eta nu sok mata jadi ribut. Seperti lamun balik beda amplop kesigna, eta bisa jadi persoalan. Akhir. Yang ketiga, punten, mari waktu singkat. Anu katilu, fikrah islahiyah. Pola pikir reformatif. Fikrah islahiyah. Pola pikir reformatif. Harusnya di setiap kehidupan kita harus berupaya mereformasi diri. Di sistem pendidikan harus berupaya melakukan reformasi, perbaikan Islam. Di NU, di pesantren ada dua moto yang dikenal. Kahiji, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih. Kedua, wal akhdhu bil jadidil asl. Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Ayat yang memplesetkan, Pak. Al-muhafadzatu 'alal qadimati, bukan al-qadimi, al-qadimati berarti mu'anas. Ai mu'anas mah awewe. Jadi menjaga istri tua yang masih layak, masih cantik, dan mengambil istri baru yang lebih cantik. Setuju. Setuju Ibu? Ngan kusin kuring bae can bisa kaamalkeun eta, kedah ngaguru heula ka mama di Manujaya. Nah, kata Hadratus Syekh Kyai Haji Ma'ruf Amin, Rais Am PBNU, Ketua Umum MUI, jangan hanya dua, Pak. Jangan hanya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi harus ditambah kaidah anu katilu al-islah ila ma huwal aslah. Bukan hanya mempertahankan nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik, tapi melakukan upaya secara simultan terus-menerus melakukan islah, reformasi ila ma huwal aslah,
menuju sesuatu yang lebih baik, lebih modern, fal aslah summal aslah. Kenapa? Sebab yang hari ini dianggap baik, belum tentu 10 tahun itu masih dianggap baik. Oleh karena itu, pola berpikir kita harus terus maju. Fikrah islahiyah, pola pikir reformatif, selalu maju, selalu maju, selalu maju. Tapi jangan lupa al-qadimil aslahna terkait. Seperti di dunia pesantren, al-qadimil aslah, santri menghafal di luar kepala Dikawitan Julumiyah, Sorong, Imriti, Yakulu, Alfiyah, Jauhar Makmum, Ukudul Jumah, dan seterusnya dihafal di luar kepala. Itu tradisinya para santri dulu dan harus dipertahankan hari ini. Alhamdulillah, Simkuring membaca di Miftahul Huda pengarsa ayat musabaqah tahfidul mutun. Itu dalam rangka al-muhafadzatu alal qadim muslim. Tapi bukan hanya itu, al-jadidil aslahnya harus diambil. Makanya di pesantren sekarang mulai masuk kurikulum menambah wawasan para santri. Tapi kadang-kadang pun ketika pendidikan formal masuk ke pesantren, al-qadimus sholihna kadang-kadang terabaikan. Maksudnya menambah al-jadidil aslah, tapi kalau al-qadimus sholihnya kemudian terabaikan, itu justru berbahaya. Santri masantren tahu dekat alar julumiyah aja. Dekat alar imriti aja. Itu mengabaikan al-qadimus sholih. Itu berbahaya. Makanya al-muhafadzatu 'alal qadimus sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, anu katiluna wal islah ila ma huwal asl. Kemudian yang keempat, fikrah tatawuriyah. Pola pikir dinamis. Ada dinamis teh sabalikna tina statis. Ai statis teh cicing. Ada dinamis mah bergerak. Kenapa? Karena agama harus mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan dan perkembangan zaman. Dijawabnya dengan apa? Dengan pola pikir yang dinamis. Kenapa? Tanahil nusus wa adam tanahi al-waqi. Nas Al-Quran, nas sunnah, hadis itu selesai. Juz Quran wal ayat tambahan lagi. Hadis tidak akan ada tambahannya lagi. Sudah selesai. Tapi wa adamut tanahi al-waqi, yang tidak akan ada selesainya itu adalah kejadian-kejadian yang tentu saja itu memerlukan jawaban. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan fikrah manhajiyah, berpikir metodologis. Sehingga para santri ketika kita belajar fikih di pesantren harus juga dibarengi dengan usul fikihnya. Ketika belajar hadis harus dibarengi dengan mustalah hadisnya. Usul fikih itu adalah metodologis.
Kenapa? Fikih itu kan al-ilmu al-ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Kata Nabi allati tariquhal ijtihad. Asakna dipasihkeun. Tapi ketika ada muncul kasus-kasus baru, nah itu memerlukan pola pikir dan insya Allah rumusan-rumusan kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih itu bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan pondok pesantren Hidayatul Ulum anu parantos menelurkan para alumni yang tersebar di mana-mana dan mereka sudah berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk bangsa, berbuat untuk negara. Walaupun nasibnya masih kurang diperhatikan, kita titipkan aspirasinya kepada beliau supaya para kiai, para ulama itu betul-betul diperhatikan. Ini gini, negara harus hadir di pesantren, negara harus hadir di komunitas kiai, negara harus hadir di komunitas santri. Artinya ada perhatian. Kalau sekolah formal ada bos biaya operasional sekolah. Pesantren walaupun ada dan belum seberapa, tuluy henderana deui. Tapi tetap menurut saya pesantren harus tetap menjaga kemandiriannya. Jaga kemandirian pesantren, jangan mau dikooptasi oleh pemerintah. Jangan. Jaga kemandirian. Lamun eta mah ngajukeun proposal, punten. Lamun eta mengajukan proposal, kita menghitung-hitung, kita mengambil hak kita yang ada di sana. Daripada dicokot ku batur, cokot ku lurah. Dan orang boga hak dirinya. Tapi jangan sampai kemudian pesantren masjid dijadikan alat untuk mengajukan proposal. Ayo santrina eueuh, aya we pesantren teu dianggeuskeun sama lamun anggeus mau bisa nyian proposal. Pesantren pesak selalu karomah. Akhirnya ayat istilah kieu, kalau ulama dulu doanya mustajab, kiai sekarang katanya agak leleh doanya. Namun sabab kahalang ku proposal. Bukti kanal proposalna, bukti hesek jawabnya. Makanya tetap jaga kemandirian pesantren, sebab kita akan mencetak manusia-manusia yang ikhlas beramal, bukannya hanya semboyan seperti di Kementerian Agama, tapi lamun teu digaji teu digarawe. Tapi para kiai, para santri betul-betul mereka adalah orang-orang yang ikhlas, yang menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sakitu hapunten anu kasuhun. Biasanya kalau sudah duduk itu jadi lupa berdiri pangarsa. Kasimpulnya tos calik dikaraos parantos tabu 11 lampu. Hapunten anu kasuhun upami aya hal-hal cariosan teu sapagodos sare ibu bapak sadayana nuhun dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.